Pada video ini saya akan membahas tentang teori kewirausahaan dan bisnis. Kewirausahaan itu merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, mampu menerima risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan untuk kepuasan pribadi. Kewirausahaan itu dapat juga diartikan sebagai sikap, talenta, perilaku, bakat, dan seni yang dimiliki seseorang atau grup dalam menangani dan mengembangkan wirausaha dalam mewujudkan gagasan inovatif dan kreatif dalam dunia nyata sehingga dapat bersaing. Nah, kewirausahaan itu ada beberapa aspek pokok di dalamnya. Yang pertama, semangat dan kemampuan kepribadian. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah, menetapkan keputusan, dan siap menanggung risiko usaha. Yang ketiga, memiliki keahlian memanajemen, seperti keahlian memanajemen teknis, keahlian memanajemen kerjasama dengan orang lain, keahlian memanajemen konsep. Nah, secara umum, ciri-ciri seorang wirausaha atau wirausasta sebagai berikut. Yang pertama, memiliki potensi untuk berprestasi, tidak suka bergantung pada pihak lain di alam sekitarnya, memiliki moral yang tinggi, mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, dan yang terakhir memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab. Dalam wirausaha itu ada 5 cara wirausaha yang unggul. Yang pertama, berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha dalam menghindarinya. Yang kedua, selalu berusaha mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan. Yang keempat, kreatif mencari dan menciptakan peluang di pasar dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi yang baru di berbagai bidang. Dalam wirausaha itu ada macam-macam kewirausahaan, yaitu intrapreneurship, technopreneurship, digitalpreneurship, creativepreneurship, socialpreneurship, dan governmentpreneurship. Istilah intrapreneurship adalah istilah yang menunjuk pada seorang karyawan perusahaan. Seorang karyawan yang bisa juga menjadi preneur ketika di dalam perusahaannya ia berperan sebagai entrepreneur yang tidak semata-mata orang gajian, tetapi turut dalam mengembangkan dan mengekspansi perusahaan tersebut sehingga memiliki anak-anak perusahaan yang lain dan dapat berkembang jauh lebih baik. Kemudian, technopreneurship adalah kewirausahaan yang berbasis teknologi, misalnya dengan teknologi komputer, mesin, elektro, perkapalan, teknik sipil, dan lain-lain. Yang ketiga, digitalpreneurship adalah wirausaha yang mengembangkan bisnisnya dengan berbasis teknologi digital, misalnya pengusaha yang mengembangkan bisnis di bidang online, seperti pengusaha yang membuat game, website, internet, melayani hosting, menyediakan infrastruktur, e-commerce, sistem perdagangan elektronik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, creativepreneurship, menunjuk pada pengusaha yang mengembangkan bisnisnya pada bidang kreatif atau seni, misalnya kreatif industri, kerajinan, software, penerbit,
broadcasting, dan kuliner. Kemudian socialpreneurship adalah pengusaha yang mengembangkan usaha di bidang sosial atau berbasis masyarakat, misalnya bidang koperasi simpan pinjam, bidang pelistrikan desa, bidang pengolahan sampah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, governmentpreneurship adalah pihak pemerintah bisa juga melakukan unsur-unsur kewirausahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih efisien dan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, layanan KTP 1 hari, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan lain-lain. Mengapa seorang ingin menjadi wirausaha? Yang pertama, karena tidak ingin mengalami kewajiban sebagai pegawai atau karyawan dari suatu instansi karena adanya disiplin-disiplin kerja dan keterikatan dan peraturan kerja yang mengikat. Yang kedua, tidak ingin menjadi orang upahan, orang bayaran gajian atau gajian yang dibayar rutin, misalnya gaji hari, per minggu, per bulan, dan mungkin saja bayaran yang didapatkan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, pada dasarnya seorang wirausaha adalah seorang yang tidak ingin bekerja untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan keluarganya dan diri sendiri. Yang kelima, seorang wirausaha tentu saja akan memerlukan perekrutan karyawan atau pegawai. Dengan demikian, wirausaha akan menggaji karyawan tersebut sehingga wirausaha turut dalam mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, seorang wirausaha turut menyumbangkan kesejahteraan bagi negaranya. Dengan demikian, wirausaha merupakan aset terpenting bagi negaranya. Kewirausahaan itu memiliki keterkaitan dengan bisnis. Bisnis merupakan organisasi yang berupaya untuk meraih keuntungan dan menyediakan barang maupun jasa dan melakukan pelayanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah awal dalam memulai bisnis yang pertama, menentukan visi dan misi bisnis, menentukan indikator kesuksesan bisnis. Yang ketiga, menilai lingkungan bisnis dan dampaknya bagi bisnis yang akan dilakukan. Yang keempat, menyediakan produk dan jasa yang hemat dan memuaskan. Yang kelima, mengadakan evaluasi terhadap proses bisnis. Sekian pembahasan pada video ini yang dapat